Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, dan banyak orang seringkali memakai kekerasan untuk mencapai tujuannya karena dianggap jika dia biasa-biasa saja maka sulit mencapai tujuannya. Suami yang ingin mendapatkan seperti apa yang diharapkan biasanya menjadi suami yang cenderung dengan kekerasan membentak istrinya, dengan kekerasan memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Sementara juga sebaliknya, istri-istri yang mengharapkan sesuatu seringkali tanpa dia sadari memakai kekerasan untuk memaksakan kehendaknya supaya suami menyetujuinya. Dan akhirnya kalau kita bicara terus sampai anak-anak juga sama. Akhirnya orang tua memakai kekerasan untuk memaksakan anak-anaknya berbuat sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekerasan mungkin untuk sementara dapat membuat kita memaksakan kehendak kita kepada seseorang, tetapi kekerasan itu sendiri tidak pernah menyelesaikan masalah, karena mungkin orang akan mengerjakan apa yang kita inginkan karena dia pikir, ya sudahlah daripada ribut, sudahlah daripada ada persoalan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, substansi masalahnya tidak terselesaikan hanya dengan kekerasan, tetapi dengan keterbukaan, dengan kasih, dengan komunikasi, dengan saling pengertian. Justru setiap persoalan dapat kita selesaikan, setiap masalah dapat kita atasi, dan setiap persoalan dan pergumulan hidup ini dapat kita akhiri dengan damai sejahtera. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita membahas rangkaian dari 7 sangkakala. Kita ingat bahwa sangkakala pertama yaitu kehancuran ekosistem alam. Yang kedua, ketika sangkakala dibunyikan, yang kedua itu merupakan gambaran dari kehancuran ekosistem kelautan. Lalu ketika sangkakala ketiga dibunyikan, maka polusi yang parah pada air mulai terjadi. Lalu sangkakala keempat dibunyikan, ada kehancuran pada sistem tata surya. Lalu ketika sangkakala kelima, timbulnya penyakit-penyakit yang aneh yang tidak bisa disembuhkan. Lalu masuk pada sangkakala yang keenam. Kalau sudah lihat dalam Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 9 mulai dari ayat yang ke-13, Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini apa yang kita pelajari tentang sangkakala yang ke-6? Nah, kita pelajari dalam sangkakala yang ke-6 yaitu timbulnya kekerasan politik. Dan bukan hanya itu, timbulnya kudeta, kekerasan militer terhadap rakyat, lalu serangan-serangan antar negara, bahkan serangan-serangan terorisme. Itu yang Alkitab sudah katakan, bahwa kuda-kuda akan datang. Sepertiga dari dunia ini mulai dihancurkan. Sepertiga dari dunia ini mulai dirusakkan. Sepertiga dari dunia ini mulai ditaruh penderitaan hebat. Lewat apa? Lewat kekuatan kuda, lewat kekuatan kereta. Nah, ini kan kita bicara tentang apa kalau kuda dan kereta? Ini kita bicara tentang suasana kepemimpinan politis. Dan kalau kita mau jujur, kita mulai di sekitar kita. Betul, makin banyaknya kudeta yang timbul, makin banyaknya kekacauan di setiap pemilu di banyak negara-negara. Selalu ada saja persoalan-persoalan. Belum lagi kekerasan militer terhadap rakyat. Belum lagi serangan-serangan antar negara yang kuat yang menyerang negara yang lemah. Lalu personil dari negara-negara tertentu yang melibatkan di dalam terorisme mulai menyerang dengan bom, dengan ledakan-ledakan, dengan pembunuhan-pembunuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi kemudian, ada dua hal penting. Yang pertama, timbulnya orang-orang percaya akan jadi martir. Ada banyak orang-orang percaya dalam situasi seperti ini akan mati sebagai martirnya Kristus. Kenapa? Karena gerakan-gerakan politis ini kemudian akhirnya mulai memakai agama sebagai kendaraan, dan akhirnya kekristenan mulai ditekan, gereja mulai dibakar, orang-orang percaya mulai dikejar-kejar, ibadah-ibadah orang percaya dianggap sebagai sesuatu yang perlu meresahkan, sesuatu yang perlu ditutup gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, timbulnya orang-orang percaya akan jadi martir Kristus untuk membuktikan sekali saya mengiring Kristus, apapun yang terjadi, Kristus yang tetap utama dalam hidup saya. Lalu yang kedua juga timbulnya orang-orang murtad yang akan menjadi penyembah berhala. Karena di satu sisi akhirnya orang merasa, wah nggak bisa nih, saya cuma jadi Kristen yang cuma agama nih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai lari ke dukun-dukun. Dia mulai percaya pada jimat-jimat, kuasa-kuasa. Dan Alkitab bilang orang-orang begitu nggak akan bertobat. Nah, tugas kita ketika kita menyadari situasi ini terjadi, apa tugas kita? Yang pertama, kita harus tetap berkumpul sesama orang percaya. Makanya Alkitab bilang, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Pergi ke gereja bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan, karena kita bisa mendengar firman Tuhan dari kaset khotbah, dari program-program radio seperti ini, dari televisi, atau mungkin dari VCD atau DVD yang kita beli, atau dari tayangan-tayangan lain yang bernafaskan kekristenan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu yang kita nggak bisa kerjakan lewat kaset-kaset, lewat program-program radio, yaitu berkumpulnya kita dalam sebuah persekutuan sesama orang percaya. Bukan hanya soal marturianya saja, bukan hanya soal kesaksian hidupnya saja, tapi bagaimana kita bersatu, berkumpul, berhimpun, saling menguatkan, saling membangun, saling menopang. Dan ini yang membuat kita makin hari makin kuat, makin hari makin siap menghadapi tantangan, dan makin hari makin menempatkan diri sebagai orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi yang pertama tugas kita, tetap berkumpul sesama orang percaya. Lalu yang kedua, tidak terpengaruh dengan segala kesuksesan dunia yang menghalalkan segala cara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita sukses kalau ternyata kita menghalalkan segala cara? Apa artinya kelihatannya kita bebas dari serangan hanya karena kita kompromi terhadap dosa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali kita iring Yesus,
apapun harganya, jalan terus bersama dengan Kristus. Tantangan memang ada, tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku, karena mereka lah yang berhak untuk menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Dan yang ketiga, apa tugas kita? Ketika kekerasan politik, kudeta, kekerasan militer terhadap rakyat, bahkan serangan antar negara, belum lagi kegiatan terorisme, apa tugas kita? Yang pertama sudah saya jelaskan, tetap berkumpul sama orang percaya. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan segala kesuksesan yang ujungnya menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, siap untuk bertahan sampai pada akhirnya. Berarti kita harus siap untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, langkah awal itu sangat penting, tetapi langkah akhir jugalah yang menentukan. Apa artinya kata Paulus, kita mulai dengan roh, lalu kita mengakhirinya dengan daging. Biarlah sekali kita mulai dengan roh. Kita tahu Alkitab sudah gambarkan ini loh semuanya akan terjadi. Tapi kita juga tahu Allah tidak memberikan kita kekuatan dengan sederhana, tapi Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan cara yang luar biasa. Karena Alkitab dengan tegas bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Ada banyak orang cuman kekuatan sederhana yang dia punya. Ada tantangan sedikit dia mampu. Tapi kalau ada tantangan terus menerus, akhirnya dia bilang, Tuhan saya udah gak kuat lagi. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Allah gak berikan kekuatan sederhana buat kita. Allah berikan kekuatan luar biasa buat kita. Sampai Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita tegar menghadapi semuanya. Ini saatnya kita bilang, Tuhan saya mau tetap dekat sama Tuhan. Saya mau tetap jadi berkat bagi sesama orang percaya, saling menguatkan, saling membangun, sampai kami melihat kemuliaan Kristus nyata. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dihimpit masa-masa yang sukar, mereka yang sedang melewati gejolak-gejolak yang berat dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam kesehariannya, baik dalam tugas-tugasnya, maupun dalam keluarga, rumah tangga, masa mudanya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan mereka yang rindu untuk mendapat kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat. Mereka yang rindu dapat kekuatan, damai sejahtera, ketenangan, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan mujizat, sehingga setiap kami boleh bangkit dan berkata, terima kasih Yesus. Dengan Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus menjamin hidup kita. Yesus menghibur hidup kita. Yesus menguatkan hidup kita senantiasa. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.